Hari ini kita mencapai klimaks riwayat tentang Ruth dan Naomi, yang kemudian Ruth menikah dengan Boaz, dan disitulah akhir dari seluruh kisah ini. Rupanya maksud tujuan kitab ini dicatat adalah untuk memberitahukan bahwa nenek moyang Raja Daud ternyata adalah Boaz dan Ruth. Saudara, usut-usut semuanya itu menarik, sebab Boaz ternyata juga dia bukan orang Yahudi yang murni. Kalau saudara lihat di dalam silsilah bahwa Salmon ayat 21 dalam pasal ini memperanakan Boaz. Dan kalau saudara membaca dalam kitab Matius, ternyata Salmon itu menikah dengan Rahab. Rahab adalah pelacur di kota Yeriko, ingat? Dia orang Kanaan. Saudara lihat, luar biasa anugerah Allah tiba. Kemarin dulu hari Jumat kita ada fellowship, lalu ada katekisasi. Ada yang bertanya, bagaimana kalau orang dari keluarga Kristen, ya wajar aja mereka mendengar mengenai anugerah Allah dan diselamatkan. Tapi kalau yang tidak, bagaimana? Apakah Allah fair kalau orang tidak pernah mendengar Injil? Bagaimana mereka? Tapi ternyata Allah itu penuh anugerah. Saudara lihat dari perjanjian lama, sebelum Yesus Kristus lahir, Rahab itu perempuan tidak baik. Namanya selalu dihubungkan dengan sebutan yang tidak enak. Maaf, Rahab perempuan sundal itu atau pelacur itu. Tetapi dari pelacur ini ternyata Allah memberikan anugerah untuk dia, sehingga dia bisa menjadi ibu dari Boaz. Dan Boaz masuk riwayat menikah dengan Ruth, juga perempuan bukan Yahudi. Lalu ternyata mereka menjadi garis keturunan Yesus Kristus. Semua itu berkat yang luar biasa. Menarik bagi kita untuk kita pelajari adalah ketika orang-orang ini hidup, sebutkan namanya, misalnya Naomi, Ruth, Boaz, Salmon itu dulu mata-mata yang menyusup ke Yeriko. Apakah orang-orang ini pernah berpikir bahwa mereka akan menjadi orang-orang yang Allah berkati? No. Apakah mereka mencari-cari dengan khusus, dengan istimewa berkat Allah? Tidak. Kisah yang kita baca ini semua adalah peristiwa sehari-hari yang berjalan seperti apa adanya. Seperti Senin pagi saudara berangkat kerja. Hari Selasa kita ada persekutuan doa. Hari Minggu kita berkumpul di sini di dalam gereja. Sepertinya semua itu berlangsung dengan biasa. Saudara pulang ke rumah, bertemu dengan istri atau suami dan anak-anak. Saudara bertemu dengan teman, saudara berkumpul, bercakap-cakap, berbantu study, saudara pergi ke toko, berjumpa dengan customer lain atau pelayan toko. Semuanya itu berlangsung seperti hidup yang biasa setiap hari. Begitulah mereka ini. Kelaparan, lalu mengungsikan, melap. Kemudian yang laki-laki sudah dewasa, belum menikah, ya mereka menikah karena mereka ingin Moab, ya kemudian menikah dengan gadis Moab. Lalu dengan Bethlehem sudah ada kabar baik, sudah dapat makanan lagi, sudah subur lagi. Naomi mau pulang sebab dia sudah gak punya siapa-siapa di tanah Moab. Semua itu adalah kisah yang bisa terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, bukan? Lalu kemudian Naomi bilang, pulang deh kamu berdua, kepada menantunya perempuan. Ngapain kamu ikut aku? Kamu masih muda, kamu bisa menikah lagi. Ikut aku banyak susah. Itu mertua yang baik. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Lalu dua-dua perempuan ini menangis. Tapi Naomi mendesak, sudahlah, pulang aja kamu. Akhirnya, orang pulang. Tapi Ruth bilang, no way, jangan paksa saya untuk pulang. Aku gak mau pulang, aku mau ikut kamu. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Allahmu menjadi Allahku, bangsamu menjadi bangsaku. Di mana engkau mati, aku mau mati di sana. Di situ engkau dikuburkan, aku juga mau dikuburkan di sana. Berarti dia mau setia sampai mati. See? Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, ketemu orang-orang yang setia seperti Ruth.
Ruth juga tidak pernah mimpi bahwa dia akan menjadi orang istimewa dalam pandangan Allah. Tetapi bagi kita sekarang yang sudah mendapatkan firman Allah yang tertulis, atau kisah itu Allah wahyukan ditulis menjadi firman Allah, ini sebuah pelajaran bagi saudara dan saya. Pelajaran apa? Pelajaran bila saudara ingin menjadi orang-orang yang diberkati Allah, dan saya juga, kita harus belajar dari orang-orang yang diberkati meskipun mereka tidak pernah mencari berkat itu. Sehingga kondisi untuk diberkati menjadi sesuatu yang wajar. Tidak kita cari-cari, tapi kita bina dalam diri kita. Allah tuh gak pilih kasih. Di dalam 2 Tawarik pasal 16 dikatakan matanya itu menjelajah bumi. Jadi Allah itu memperhatikan seluruh dunia ini, setiap zaman, setiap sejarah, setiap negeri, setiap kota. Memperhatikan apa? Bukan memperhatikan di mana sumber minyak, memperhatikan di mana tambang emas, bukan. Yang dia perhatikan adalah manusia-manusia. Saya dan saudara termasuk. Apa yang dia perhatikan? Dia ingin mencari siapakah orang yang hatinya itu cocok dengan hati Allah. Kalau orang itu hatinya cocok dengan hati Allah, Allah berkati berlimpah-limpah untuk dia. Itu kebenaran firman Tuhan yang mencuat dalam banyak peristiwa di seluruh catatan Alkitab. Ini prinsip. Jadi marilah kita belajar dari kepribadian orang-orang ini. Pasal ini adalah pasal klimaks. Saya melangkahi pasal 3 bukan untuk tidak menguraikan, tetapi karena pasal 3 dalam satu kacamata atau sudut pandang topik yang kita bahas adalah sebuah jembatan lintasan. Naomi kemudian memperhatikan Ruth, sudah mulai settle mereka di Bethlehem, dan ternyata Boaz juga baik kepadanya, dan Boaz ternyata relatif yang dekat, famili yang dekat, dan bisa punya hak menebus. Jadi Naomi kemudian menganjurkan kepada Ruth, pergilah kamu menemui Boaz, minta supaya Boaz menaungi kamu, menikahi kamu, sebab dialah yang punya hak. Dia kan famili kita yang dekat, dia yang punya hak menurut firman Allah untuk menebus kita. Itu anjuran Naomi. Maka Ruth kemudian pergi menemui Boaz. Lalu pasal 4 Boaz melanjutkan kisah tersebut. Sebab Boaz kemudian sadar memang dia punya hak untuk menebus Ruth atau menebus ladang tanah milik keluarga Elimelech, tapi ada satu famili yang lebih dekat tingkatannya kepada Elimelech. Jadi Boaz itu fair. Oke? Dia bilang kita perlu tanya dulu kepada kerabat yang lebih dekat, sebab dia yang punya hak utama, hak lebih utama. Dia mau menebus atau tidak. Itu kisah di dalam pasal 4 ini. Di dalam pasal 4 kemudian kita tahu bahwa Boaz adalah orang yang, saya ingin pakai istilah ini supaya perhatikan, bukan yang Allah berkati, meskipun dia memang Allah berkati, tapi saya ingin pakai istilah Boaz adalah orang yang memilih untuk diberkati, mengambil berkat itu, atau tidak menolak berkat tersebut. Sebab di dalam antiklimaksnya kerabat tanpa nama ini, saudara perhatikan, kalau Alkitab mencatat sesuatu peristiwa, tokoh tanpa nama, biasanya itu ada penekanan khusus. Orang-orang itu menjadi orang-orang yang seperti terlupakan atau dilupakan, orang-orang yang nggak penting lagi. Kalau orang penting atau punya makna penting dalam kisah, jadi catat namanya. Apalagi orang-orang yang Allah sangat berkenan, tidak mungkin dia dicatat namanya dalam Alkitab. Tapi seperti kerabat yang lebih dekat kepada Elimelech, yang punya hak untuk menebus, sebetulnya dia mendapat kesempatan untuk menjadi orang yang diberkati. Betul? Kalau dia mau menebus, melakukan tanggung jawabnya, dia akan menjadi suami Ruth. Maka yang kemudian menjadi Obed itu adalah keturunan dari Ruth dengan
si kerabat tanpa nama ini. Kebenaran ini perlu kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari Allah itu menghadapkan kepada saudara saya banyak pilihan-pilihan, persimpangan-persimpangan jalan. Di setiap pilihan atau persimpangan itu Allah selalu menawarkan berkat. Seperti pada mula pertama Allah menciptakan manusia, Dia menawarkan berkat kepada Adam dan Hawa. Buah semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, betul? Tetapi satu yang di tengah taman jangan kamu makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat.